Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Sahabat, banyak orang yang berpikir bahwa untuk mensubmit atau mengirimkan artikel ilmiah kita ke jurnal terindeks Sinta harus berbayar dan bayarannya ada yang cukup mahal. Namun ternyata masih ada jurnal terindeks Sinta yang gratis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan disampaikan bagaimana tips atau cara memilih jurnal terindeks Sinta yang gratis. Terus simak video ini. Sinta atau singkatan dari Science and Technology Index adalah platform yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek Indonesia untuk mengindeks, mengukur, dan memetakan kinerja publikasi ilmiah, jurnal, dan sitasi dari peneliti, dosen, institusi, serta jurnal akademik di Indonesia. Sahabat, ada pemeringkatan dalam Sinta. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, hingga Sinta 6. Untuk Sinta 1 merupakan peringkat tertinggi setara dengan jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan Q2. Untuk Sinta 2 merupakan jurnal berkualitas nasional dengan pengakuan tinggi. Untuk Sinta 3 hingga Sinta 6 merupakan jurnal dengan tingkat kualitas nasional, tetapi perbedaannya terletak pada konsistensi dan dampak. Selanjutnya, bagaimana mengakses Sinta, apalagi Sinta yang gratis? Pertama adalah kunjungi situs Sinta Kemendikbud. Sahabat dapat mengetik kata Sinta pada Google. Ketik Sinta, kemudian akan muncul beberapa pilihan, di antaranya adalah Sinta Kemdikbud. Kemudian silakan klik Sinta Kemdikbud. Setelah diklik, sahabat akan melihat tampilan layar seperti ini. Biasanya, jurnal yang muncul pertama adalah Sinta 1. Nah, untuk mencari target Sinta yang ingin dikunjungi, sahabat dapat mengklik filter di atas sehingga nanti akan ditemukan Sinta berapa yang ingin dicari atau ditargetkan dan skop bidang apa dari jurnal yang ingin kita targetkan untuk artikel kita bisa submit pada jurnal tersebut. Setelah diklik filter, maka akan tampak di layar seperti ini. Sinta berapa yang akan kita bidik? Contoh, Sinta 3, maka silakan klik Sinta 3, kemudian subject area atau bahasan artikel kita. Di bidang apakah? Apakah education atau pendidikan, religion, kemudian humanities. Silahkan diklik sesuai dengan artikel yang dibahas oleh Bapak dan Ibu atau sahabat semua. Setelah itu baru klik filter jurnal. Setelah diklik filter untuk ke jurnal Sinta 3, maka Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di mana untuk mengetahui bahwa itu adalah Sinta 3, Bapak Ibu dilihat ini ada tanda bintang kemudian S3. Ini menunjukkan bahwa jurnal Edukatio atau Jurnal Pendidikan Indonesia merupakan jurnal yang masuk ke dalam range Sinta 3. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuklah ke jurnal ini. Untuk mengetahuinya, Bapak Ibu boleh mengklik langsung di sini atau Bapak Ibu boleh langsung mengklik websitenya. Andai Bapak Ibu mengklik langsung di wilayah ini atau di jurnal Edukatio atau Jurnal Pendidikan Indonesia, maka selanjutnya akan tampil sebagaimana berikut.
Akan tampak seperti ini Bapak Ibu, dan Sinta 3 di sini tampak lebih jelas, dan ini adalah tampilan dari Sinta di Kemdikbud. Untuk masuk ke Jurnal Edukatio atau Jurnal Pendidikan Indonesia, maka Bapak Ibu harus mengklik websitenya. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu mau langsung di awal tadi mengklik website, maka akan tampak tampilan langsung ke rumah jurnal tersebut. Bapak Ibu, sahabat semua, ini adalah rumah dari Jurnal Edukatio atau web yang memang dibuat oleh pendiri dari Jurnal Pendidikan Indonesia ini. Nah, di dalam jurnal ini, Bapak Ibu, ada beragam informasi, diantaranya adalah tentang editorial team, kemudian ada reviewers, ada fokus dan scope, publication ethics. Jika Bapak Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu nanti akan menemukan terkait dengan apakah jurnal ini menargetkan atau menetapkan bayaran bagi penulis artikel ilmiah yang akan mensubmit ataukah gratis. Tampilan setiap jurnal atau setiap rumah jurnal berbeda-beda pada websitenya. Ada yang di-scroll ke bawah, dia satu baris dengan tulisan dari editorial team dan yang lainnya, atau ada juga yang terpisah di bagian paling akhir. Ini contohnya ada submission, kemudian ada other. Nah, Bapak Ibu, dengan melihat informasi-informasi yang di-scroll seperti ini, Bapak Ibu akan menemukan informasi yang kita inginkan atau yang kita cari. Di antaranya adalah author fees atau biaya bagi penulis artikel yang ingin mensubmit pada jurnal ini. Bapak Ibu, sahabat semua, ketika kita klik author fees di sini akan tampak informasi apakah jurnal ini menetapkan biaya-biaya atau bayaran atau tidak. Ini contoh yang ketika kita klik, maka di sini ternyata jurnal ini berbayar. Begitu Bapak Ibu. Berikut adalah contoh lain pada Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Nah, Bapak Ibu, pada jurnal ini pun, pada webnya ketika kita mengunjungi, ada informasi terkait publication fees. Jadi pada saat akan mempublikasikan, ternyata ada biaya yang harus dibayar. Pada saat artikel disubmit atau dikirimkan secara online, di sini memang tidak berbayar. Namun Bapak Ibu, sahabat semua, ketika melihat ke bawah, pada saat artikel akan dipublikasikan, ternyata ada biaya. Di sini bisa kita lihat biayanya dalam USD atau dalam dolar sebanyak $300. Selanjutnya, pada contoh pada Sinta 3, ini ada jurnal Kido. Kita lihat publication fee. Untuk biaya publikasi, kita lihat di sini artikel submission. Pada saat kita mensubmit artikel, biayanya Rp0. Namun pada saat artikel dipublikasikan atau artikel kita akan diterbitkan, maka ada biaya yang harus dibayar, yaitu sebanyak Rp500.000. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat semua, ternyata mencari jurnal yang gratis memang tidak mudah. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Artinya, Bapak Ibu harus rajin mencari dan mengecek apakah jurnal tersebut berbayar ataukah gratis. Jika Bapak Ibu scroll terus begitu ya, mencari next jurnal atau jurnal yang lainnya, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa jurnal yang gratis. Di antaranya adalah di sini ada Tadrib Jurnal Pendidikan Agama Islam.
Ketika Bapak Ibu atau sahabat semua mengklik jurnal tadrib, maka akan tampak seperti ini. Kemudian, andai Bapak Ibu mau langsung tadi ke webnya, Bapak Ibu dapat mengklik langsung websitenya. Sehingga tentu kita akan langsung masuk ke rumah jurnal tadrib tersebut. Tampilan akan tampak seperti ini, web atau dari rumah jurnal tadrib. Untuk mengetahui informasi apakah submit ke jurnal ini berbayar atau tidak, Bapak Ibu cek di sebelah kanan. Di sini biasanya ada informasi. Andai belum ada, maka Bapak Ibu scroll terus ke bawah. Apabila di-scroll terus ke bawah, maka kita akan menemukan informasi yang kita harapkan. Di sini ada informasi atau tulisan tentang author free charge. Apabila Bapak Ibu klik bagian ini, maka akan tampak tulisan bahwa artikel yang kita submit tidak dipungut biaya hingga terbit atau hingga terpublikasikan, alias gratis. Contoh selanjutnya adalah jurnal Insecta. Posisi ini masih informasi dari Sinta yang ada di Sinta Kemdikbud. Maka untuk masuk ke rumah atau ke web jurnal, Bapak Ibu bisa langsung mengklik websitenya. Dan berikut adalah tampilan dari jurnal Insecta. Ini sudah masuk ke dalam web jurnal Insecta. Bapak Ibu juga dapat menemukan beragam informasi, dan untuk hal-hal yang kita harapkan, Bapak Ibu silahkan cek di beragam sisi. Kalau di sini kita lihat ada di sisi sebelah kanan atau di menu. Nah, untuk melihat apakah ini berbayar atau tidak, sebagaimana sebelumnya, di-scroll sampai ke bawah. Ketika di-scroll terus ke bawah, maka Bapak Ibu akan menemukan beragam informasi. Fokus kita tetap melihat apakah jurnal ini berbayar. Silakan dilihat di sini ada author fees, maka silahkan Bapak Ibu klik pada bagian ini. Ketika diklik author fees, maka akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Artikel submission charge-nya Rp0, kemudian artikel processing charge-nya juga sampai terbit Rp0. Untuk contoh jurnal sebelumnya yang memang juga gratis, ketika saya mencoba untuk mengklik, tidak tampil sehingga saya mencontohkan dengan jurnal ini. Ini adalah contoh yang gratis Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi atau ada beberapa lagi ketika kita mencoba untuk mencari ada jurnal yang cocok dengan area atau bidang keilmuan yang kita tuangkan dalam artikel ilmiah kita, yang jurnal tempat akan kita bidik masih ada yang gratis. Bapak Ibu, sahabat semua, demikian bagaimana cara kita atau tips memilih, menemukan jurnal yang gratis. Selama kita berusaha, tentu masih banyak jurnal yang gratis yang akan menerima artikel ilmiah terbaik kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.